Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa, dan terima kasih tentunya masih bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang tema kita yaitu pentingnya pemeriksaan kesehatan dan juga terapi pada anak yang berkebutuhan khusus bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri. Lanjut aja, kita akan langsung ke slide-nya untuk pemeriksaan instrumen dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Iya. Ini yang autism ya, contohnya seperti ini. Nice to know aja, karena ini pertanyaannya harus dilakukan oleh tenaga profesional ya. Kemudian nah ini kebutuhan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi harus adanya penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kelainan anak tersebut ya, atau kebutuhan khususnya ya. Kemudian tujuannya tadi mendapatkan pekerjaan dan hidup mandiri tanpa banyak tergantung dari bantuan orang lain ya. Kemudian mencapai potensi terbaik dari sang anak. Jadi kalau nggak dilakukan terapi atau itu, mereka bakalan ketergantungan gitu ya. Bakalan ketergantungan, kemudian tidak bisa bersikap mandiri, bahkan untuk produktivitas tentu saja tidak bisa ya. Atau bahkan maka gejalanya akan jauh lebih parah nantinya ya. Contohnya misalnya pada anak autisme tadi ya, dia kan akan tidak bisa meregulasi emosi. Misal anak-anak yang autisme tadi, dia ke sekolah biasanya bawa krayonnya 3, warnanya merah, kuning, hijau. Tiba-tiba cuman merah, kuning, biru, hijaunya nggak ada. Birunya itu bisa ngamuk sekali ya, karena tadi dia tidak mampu meregulasi emosinya. Ada spektrum di dalam otaknya yang terganggu atau perkembangannya yang terganggu. Tujuan dari terapi adalah bagaimana dia bisa mengkontrol itu. Ya, mengkontrol tersebut agar bisa bersosialisasi, berbaur dengan lingkungan. Dibutuhkan bantuan para pekerja sosial, para psikolog, dan ahli bimbingan ya. Jadi kebutuhan fisik, kesehatan ya, misal tunanetra dia butuh tongkat mungkin ya, atau yang tidak bisa mendengar dia butuh alat-alatnya lagi, ini butuh ya. Kemudian kebutuhan sosial dan emosional. Kebutuhan sosial emosional termasuk dari dukungan keluarga. Karena yang paling dekat adalah keluarga. Ketika keluarga tidak bisa menerima keadaan khusus anak tersebut, maka anak tersebut pemenuhan kebutuhannya akan terhambat ya. Jadi itu adalah poin penting. Kemudian kebutuhan pendidikan. Nih, fokus pada perkembangan anak difokuskan kepada kekuatan dan sisi positif anaknya. Jangan kita fokus kepada kekurangannya, tapi kita harus fokus mencapai apa nih yang kira-kira bisa digapai atau potensi apa yang bisa ditonjolkan dari sang anak ya. Kemudian memiliki proses perkembangan yang sama dengan anak normal meski terhambat pada satu atau lebih aspek perkembangan. Sebenarnya cara kerja otaknya yang berbeda di sana. Jadi bagaimana kita bisa mengolah cara kerja otak tersebut dapat mencapai satu tujuan. Ya. Kemudian perkembangan keluarga ini paling sering, karena kan ada keluarga yang mungkin tidak bisa menerima keadaan anaknya atau sulit dia berdamai ya. Ketika keluarga masih dalam tahapan denial atau misalnya anger, dalam posisi marah, kebutuhan anak yang harusnya cepat, kita harus intervensi dini secepat mungkin, itu menjadi terhambat. Betul. Jadi yang paling aja lah keluarganya ya. Jadi malah ngerasa enggak, anak saya normal kok. Betul. Terlambat aja nggak masalah katanya gitu kan. Jadi keluarga itu kita yang lebih dewasa harusnya bisa mampu berpikir lebih jauh. Karena intervensi secara dini itu memudahkan anak untuk perkembangan berikutnya. Nih, pendidikan anak pada anak berkebutuhan khusus ya, meningkatkan kemampuan intelektual, keterampilan anak. Sering kita lihat kan anak-anak autisme, mungkin anak-anak ADHD berprestasi di bidang yang lain, seperti robotik mungkin ya, atau mungkin kreasi-kreasi ya. Karena itu tadi harus mencapai potensi yang terbaik. Karena dia bisa diarahkan sebenarnya, tergantung bagaimana caranya. Betul, dan harus kudu sabar ya. Benar sekali. Oke, jadi peran orang tua dalam pendampingan terapi adalah konsisten hadir dalam sesi terapi. Kenapa harus konsisten hadir? Karena orang tua harus merasakan apa yang dirasakan anaknya agar bisa timbul empati. Jadi sama-sama tahu nih begitu lelahnya si anak. Jangan kita cuma bisa mendorong, memarahi kan. Jadi harus ada rasa empati. Kemudian melatih ulang keterampilan di rumah. Jadi terapi itu seperti integrasi sensori misalnya. Itu bisa dilakukan oleh terapi profesional dan
orang tuanya dibantu dilatih supaya di rumah bisa melakukan sendiri. Jadi stimulasinya bisa secara berkala ya, terus menerus. Kemudian menciptakan lingkungan yang sabar, tenang dan suportif tentu saja ya. Apalagi seperti anak-anak yang tadi autisme, ADHD, mereka itu sensoriknya agak terganggu biasanya. Kalau suara-suara berisik, keramaian, mereka tidak bisa meregulasi emosi, makanya sering tantrum. Oke. Mencatat perkembangan dan hambatan anak, berjejaring dengan komunitas atau support group ABK. Ini biasanya ada nih Instagramnya atau komunitasnya. Saling support, saling memberikan bantuan. Misalnya, oh anak saya dulu pernah mengalami ini, harusnya ke sini, seperti itu. Oke, baik. Kesimpulannya ya, pemeriksaan dan terapi sejak dini dapat mengubah masa depan anak berkebutuhan khusus secara signifikan. Anak yang ditangani secara tepat akan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Mari bersama ciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi setiap anak tanpa diskriminasi. Oke. ABK bukan anak yang kurang, mereka hanya belajar dengan cara yang berbeda. Dengan pemeriksaan dan terapi yang tepat, mereka bisa berkembang luar biasa. Baik, gitu dia untuk kesimpulan kita hari ini tentunya. Dan waktu kita juga sudah berakhir untuk pemirsa di rumah. Dan sekali lagi untuk orang tua yang ada di rumah yang anaknya mungkin berkelebihan khusus, itu jangan denial sekali lagi ya. Yang jelas tentunya untuk lakukanlah screening awal agar itu bisa menjadi satu perkembangan yang luar biasa nantinya yang akan menjadi modal mereka untuk kedewasanya nanti. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.